Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yang mana sebelumnya kita sampai sudah di pembahasan isim musanna, al-musanna, Jadi sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, dari dua isim yang sudah kita pelajari, yaitu mufrad kemudian dan musanna, ini berkaitan dengan pembahasan isim ditinjau, dilihat dari jumlahnya. Jadi saya ulangi kembali bahwa kata dalam bahasa Arab itu otomatis langsung mengandung makna jumlah. Jadi dalam sebuah kata, benda ataupun bukan benda, nanti tercakup langsung jumlah. Dan sudah kita lewati yang pertama mufrad, yaitu jenis kata di dalam bahasa Arab yang nanti menunjukkan jumlah satu dan dia tidak memiliki ciri, yaitu dia nanti kaidahnya dihafalkan. Kemudian musanna, isim yang menunjukkan jumlah dua, ganda, double, yang menunjukkan dua, dan dia memiliki tanda, yaitu dengan penambahan di bagian akhir alif nun dan juga ya nun, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi yang memiliki tanda maka kita kuasai tanda-tandanya. Jadi tidak ada syarat ya, setiap isim mufrad itu bisa dijadikan musanna, langsung ditambahkan alif nun dan ya nun. Dan ingat, diperhatikan juga harokat, bukan hanya memperhatikan adanya alif nun dan ya nun, tapi juga memperhatikan harokatnya. Ya, sebagaimana contoh yang ada di dalam latihan tamrin, ada juga isim-isim yang mufrad tapi dia diakhiri alif nun, ya. Jadi nanti akan ada kesamaran kalau kita tidak memperhatikan harokatnya. Jadi harokat akhirnya harus kasrah. Ya, jadi untuk musanna ini dia beralif lam ataupun tidak, dia tidak bertanwin. Ya, perlu diingat ya Bapak. Dia beralif lam atau tidak, dia tidak diharokati tanwin. Ya. Jadi sebagaimana yang ada di contoh di isim musanna baitun. Ketika menjadi musanna baitani, ya, dikasih alif lam tetap al baitani. Nah, ini kan enggak ada alif lam ya, tapi tidak bertanwin. Ya. Nah, jadi itu. Jadi seandainya melihat alif nun itu tanwin, ya berarti bukan. Sudah jelas bukan musanna. Begitu juga melihat ya nun di akhir dan dia berharokat tanwin, maka dia bukan musanna. Ya. Jadi ini perlu banyak latihan ya Bapak. Nanti latihannya kita susulkan. Yang penting Bapak kuasai dulu apa ciri dari isim musanna. Nah, kita berpindah kepada
jenis isim yang berikutnya, yaitu yang ketiga, jamul mudzakkar salimu. Jadi huruf kaf mudzakkar, kafnya di syiddah, di harokati tasdid. Jamul mudzakkar salimu, jamak mudzakkar salim. Jadi jamak ya ma'ruf dalam bahasa kita, jamak dalam qawaid, dalam keterkaitannya kepada angka, yaitu mulai dari 3 ila ma la nihayah, sampai tidak ada habisnya ya, tidak ada batasnya, itu masuk jamak. Adapun 2 ada hitungan sendiri ya, itu dalam bahasa Arab. Jadi patokan jamak yaitu 3 sampai tidak berbatas ya, tidak ada batasan. Sedangkan mudzakkar, istilah ini nanti juga menjadi pembahasan khusus di dalam qawaid yang ada di nahwu. Jadi mudzakkar itu jenis, mudzakkar maksudnya jenis laki. Nanti lawannya apa? Muannas ya, jenis perempuan. Jadi kata dalam bahasa Arab memiliki jenis juga. Jadi pertama berkait dengan jumlah, memiliki jumlah. Ada tunggal, ada musanna, ada jamak. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ada menunjukkan jumlah 1, ada menunjukkan jumlah 2, ada menunjukkan jumlah jamak. Dan ada juga menunjukkan jenis laki-laki dan juga jenis perempuan. Ya, di sini pembahasan jenis di sini jenis kata, bukan jenis kelamin. Ya, jenis kata. Kemudian as-salim. As-salim secara makna selamat. As-salimu, jam'ul mudzakkaris salimu. Secara makna as-salim itu selamat. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah ketika isim mufrad dibentuk kepada jamak mudzakkar salim, isim mufradnya tidak mengalami perubahan bentuk. Ya, jadi maksudnya apa? Selamat dari perubahan. Apanya? Isim mufradnya, ya. Jadi itu maksud salim. Karena nanti ada jamak yang nanti isim mufradnya itu berubah bentuk. Dari isim mufradnya berubah bentuk, ya. Makanya ada istilah jamak mudzakkar salim. Jamul mudzakkar salim huwa, jamak mudzakkar salim adalah madalla alal jam'iyyati, kata isim ya, karena ini kita bahas isim, bisa diartikan ma-nya isim atau kata, dalla yang menunjukkan, alal jam'iyyati kepada jumlah jamak, nominal jamak sebaya. Biziyadati, nah ini yang perlu digarisbawahi, dia juga sebagaimana musanna, yaitu apa? Memiliki ziyadah, tambahan. Yang mana tambahan ini nanti menjadi tanda bagi kita, acuan bagi kita untuk mengatakan dia adalah jamak mudzakkar salim. Biziyadati dengan penambahan wawin wa nunin, huruf waw dan nun sepasang ya, sepasang. Bukan waw saja, bukan nun saja, tapi sepasang. Waw dan nun. Aw ya'in wa nunin, atau huruf ya dan nun juga sepasang. Jadi ada 2 macam penambahan juga sebagaimana musanna. Jamak mudzakkar salim mengalami 2 penambahan waw nun ya nun fi akhirih, pada bagian akhirnya. Misalnya contoh, muslimun, seorang lelaki muslim. Jadi muslim itu sendiri maknanya apa? Muslim, jadi orang beragama
Islam, ya muslim. Orang yang beragama Islam disebut muslim. Ya. Jadi muslim itu seorang laki-laki yang beragama Islam. Jadi satu kata itu, Pak. Artinya sepanjang itu ya. Ada jumlah, ada jenis. Seorang, maksudnya satu kan, ya. Laki-laki, jenis. Berarti nanti kalau seorang perempuan lain lagi. Ya, beragama Islam. Atau mudahnya seorang lelaki muslim. Sekarang kita melihat banyak lelaki muslim, maka qaidnya bagaimana? Kita menyebutnya dalam bahasa Arab yaitu dengan menambahkan waw nun dan ya nun pada kata muslimun. Ketika ditambah waw nun menjadi muslimuna. Ketika ditambah ya nun menjadi muslimina. Jadi ada dua bentuk juga sebagaimana musanna. Musanna juga ada dua bentuk. Ya. Mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim juga dua bentuk. Waw nun muslimuna, ya nun muslimina. Maknanya sama, ya, para lelaki muslim. Para lelaki beragama Islam atau para lelaki muslim. Ya, biasanya mengartikan jamak itu para, ya. Bisa juga banyak lelaki muslim, ya. Jadi intinya secara makna kita pahami jamak gitu. Jadi dua bentuk ya sudah terlihat di sana. Berikutnya contoh berikutnya kafirun, seorang lelaki kafir. Ketika kita jadikan dia jamak mudzakkar salim, maka kita tambahkan waw nun dan ya nun. Menjadi kafiruna, kafirina. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, suratul kafirun. Jadi para lelaki kafir. Kafiruna, kafirina. Jadi kaidahnya yaitu ditambahkan alif nun dan waw nun dan ya nun. Ditambahkan waw nun atau ya. Jadi ini kurang ya. Ini kita langsung berikan saja harokat. Ini sebagaimana musanna, jangan hanya memperhatikan huruf penambahan, tapi juga memperhatikan harokat. Jadi ketika jamak mudzakkar salim ini diakhiri waw nun, maka harokat sebelum waw adalah berharokat lemah. Kemudian harokat nunnya fathah. Ya. Jadi ini tadi tanwin, tentunya nanti ketika ditambahkan waw nun jamak mudzakkar salim tidak ada lagi tanwin. Ya, menjadi muslimun. Ketika ditambahkan ya nun, berikutnya penambahan ya nun. Harokat sebelum ya. Kenapa? Inilah sebabnya kenapa Bapak juga harus memperhatikan harokat. Karena ada juga isim lain yang diakhiri ya nun, yaitu musanna. Ya. Harokat sebelum ya itu harus kasrah. Kalau musanna harokat sebelum ya-nya
fathah, ya. Dengan nunnya fathah, kebalikannya. Ya, ini jamak mudzakkar salim. Jadi kalau musanna itu tambahannya alif nun, harokat sebelum alif fathah, nunnya kasrah, ya. Kemudian ya nun juga, harokat sebelum fathah, ya, ini tentunya sukun, ya. Dan nunnya kasrah. Ini siapa? Musanna, al-musanna. Nah, ini jam'ul mudzakkar salim. Ya, nah, jadi kalau ini udah jelas, ya, jelas alif nun itu musanna, dan kedua nun itu sudah jelas juga jamak mudzakkar salim. Kita tidak akan bilang dia musanna, masalahnya nanti dia nun, ya, makanya ini harus perhatikan huruf. Ya, kalau yang musanna bakanya bunyinya aini, tapi kalau ini apa ina, ya, muslimin. Tapi kalau muslimah ini musanna, ya. Jadi muslimin. Ya, secara arti sama, hanya saja nanti kapan dipakai muslimuna, kapan dipakai muslimina, ini nanti akan dipelajari berikutnya. Intinya hafalkan saja, ada dua bentuk. Berikutnya sebelum kita masuk tamrin, ada yaitu ketentuan yang harus kita fahami, yaitu tentang bab isim jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena jamak ada 3 macam. Berbeda dengan mufrad, hanya satu saja istilah mufrad, tunggal, ya, musanna, ganda 2, ya, musanna. Adapun jamak 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Ya, maka tidak cukup hanya ini. Nanti isim mufrad itu menjadi mudzakkar salimkah atau muannas salimkah dia, ataukah menjadi jamak taksir, itu kita juga harus tahu qawaidnya, ya, ada ketentuan. Pertama, untuk mudzakkar salim ini syarat isim mufrad dijadikan kepada jamak mudzakkar salim. Jadi syarat untuk isim mufrad bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Berarti kalau tidak terpenuhi, tidak akan bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Terus menjadi jamak apa yang lain? Apakah musanna, apakah muannas salim, atau jamak taksir? Jadi syarat yang pertama, isim mufrad yang bisa dijadikan kepada jamak mudzakkar salim, yaitu apa? Berupa nama atau kata sifat. Nama laki-laki atau kata sifat laki-laki. Ya, kalau nama ma'ruf, Muhammad, Zaid, ya, nah, itu nama laki-laki. Adapun kata sifat bagaimana? Nah, ini ya, berbeda dalam bahasa kita. Kalau kita itu kata sifat itu marah, ya, apalagi marah, terus baik, nah itu kata sifat, ya. Tapi dalam bahasa Arab
tidak hanya itu, ya tidak hanya yang menunjukkan mana-mana itu saja. Contohnya di sini, ya, muslim. Apa tadi artinya? Seorang lelaki muslim. Nah, ini kata sifat. Di dalam bahasa Arab kata sifat. Kafir itu kata sifat. Ya. Kalau dalam bahasa kita itu kata sifat itu harus ada yang sebelumnya. Kan begitu kan? Ya. Jadi gula yang manis, nah itu sifat, manis sehat. Apa itu? Sifat, ya. Pahit, asam, nah itu sifat. Jadi untuk tahapan awal bagaimana nanti kita mengetahui kata-kata sifat, ada kaidahnya yang akan dipelajari nanti di shorof. Adapun sekarang yang sudah ditunjukkan sekarang sebagai kata sifat, ya dicatat dulu dan dihafalkan. Jadi itu yang pertama, yaitu apa? Isim mufrad itu menunjukkan makna nama laki-laki atau sifat laki-laki. Ya, nama laki-laki atau sifat laki-laki tambahannya apa itu? Berakal. Nama laki-laki berakal atau sifat laki-laki berakal. Jadi maksudnya apa itu? Manusia. Nama laki-laki berakal manusia. Jadi tinjauannya nanti ada juga pembahasan isim itu nanti menunjukkan dia berakal atau tidak berakal. Ya, nah itu juga menjadi qawaid juga di dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan kosakata bahasa Arab. Jadi syarat untuk jamak mudzakkar salim isim mufrad, ingat ya, jadi jamak itu dari isim mufrad bukan dari musanna. Dari kata tunggal dijadikan jamak. Mufrad dijadikan jamak. Jadi yaitu apa? Nama laki-laki berakal, sifat laki-laki berakal. Maksudnya apa? Nama manusia, sifat manusia. Laki tentunya ya. Kemudian yang kedua, untuk nama laki-laki itu harus terdiri dari satu kosakata. Berarti nama 2 kosakata, 3 kosakata, ya, nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Satu kosakata Muhammadun, itu satu kosakata, ya. Terus apa lagi? Zaid, satu kosakata. Umar, satu kosakata, ya. Saleh, satu kosakata. Tapi kalau 2 kosakata, misalnya Khairul Anwar, itu 2 kosakata, ya. Abdul Malik, misalnya itu 2 kosakata, ya, nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Berikutnya juga syarat berikutnya yang ketiga untuk nama juga tidak ada ta marbutah, ya, nama laki-laki yang tidak diakhiri ta marbutah. Jadi apa? Kalau ada ta marbutah nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, ya. Kenapa? Dalam qaid bahasa Arab kata yang diakhiri ta marbutah itu jenis perempuan. Karena sedangkan jamak mudzakkar salim ini mudzakkar untuk jenis laki-laki, ya. Nah, jadi 3 syarat itu diingat. Kalau nanti isim itu nggak menunjukkan nama, nggak menunjukkan sifat laki-laki berakal, ya, maka tidak bisa. Jika dia nanti kita temukan nama bukan satu kata, ya tidak bisa juga. Ketika dia nama satu kata tapi ada ta marbutah, tidak bisa juga. Ya. Karena ada nama-nama laki-laki dalam bahasa Arab yang menggunakan ta marbutah, ya. Usamah, itu ta marbutah, ya. Muawiyah, ta marbutah. Hamzah, ya. Tolhah, ya, itu ta marbutah. Maka nggak bisa
jadikan jamak mudzakkar salim. Jadi dikuasai ada ciri, ini ciri ya. Ini ciri untuk mengatakan nanti sebuah kata dia jamak mudzakkar salim. Apa buktinya? Oh, ada waw nun di akhirnya atau ya nun. Jadi salah satu ya, kita menjumpainya salah satu bukan dua-dua. Sebagaimana musanna juga begitu. Dan juga apa tadi? Perhatikan harokat. Jadi kalau nanti ada waw nun, tapi apa? Harokatnya tidak fathah. Ya, contoh misalnya mau zonun, ini akhirnya apa ini? Waw nun. Tapi apa? Huruf sebelumnya tidak kasrah. Ini tadi harus ada apa? Sebelum waw apa tadi? Ini domah namanya. Ini yang lihat tadi. Di akhirnya apa ini? Berharakatan tanwin. Ya, di akhirnya berharakatan tanwin dan domah pula. Ini tadi apa dia? Hanya berharakat fathah. Berarti nanti kalau di sini domah atau kasrah, maka bukan waw nun mudzakkar salim. Atau nanti bertanwin, maka bukan juga waw nun jamak mudzakkar salim. Jadi sebagaimana musanna, yaitu apa? Nunnya tidak bertanwin. Baik nanti ada alif lam atau tidak. Baik nanti dikasih alif lam al muslimuna tetap. Tidak ada alif lam muslimuna tetap. Bukan jadi muslimunan, ya. Nanti salah, ya. Jadi dia tidak menerima tanwin, ya. Jadi kita itu dengan kosakata itu memang menghafalkan bentuk-bentuk. Dan ketika nanti kata yang dia punya qawaid, maka kuasai qawaidnya. Ya. Atau ya nanti contoh misalnya mubayyinun, ya. Jadi di sini apa ini? Jangan memang. Tapi kalau di sini tadi ya-nya harus ya-nya apa? Harus sukun. Begitu juga musan. Ya-nya harus sukun. Enggak boleh dhammah, fathah, kasrah, tasdid. Enggak boleh. Berarti bukan. Ya? Nah, ini sudah bertasdid, berharokat kasrah. Maka bukan, dan nunnya juga berharokat tanwin. Maka dia bukan ya nun jamak mudzakkar salim, ya. Nah, itu diperhatikan Pak. Jadi ada tanda yaitu perhatikan pada harokatnya juga. Tamrin ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadi jadikanlah kepada jamak mudzakkar salim mimma ya'ti, dari apa-apa yang berikut ini, dari kata-kata berikut. Nah, berarti ini semua kata sifat. Jadi mulai dihafalkan nanti Bapak ya. Muslim, kafir itu kata sifat. Ya, ketika dia mufrad dijadikan jamak, dia bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Ya, sifat lagi-lagi muslim tentunya nggak mungkin ada benda bisa beragama Islam, ya, tentunya manusia. Itu juga kafir, ya. Ini disandarkan kepada manusia.
manusia. Yang tidak berakal tidak bisa. Jadi tidak berakal itu masuk apa dalam bahasa Arab? Hewan dan benda mati. Itu nanti masuk tidak berakal. Ya. Adapun berakal manusia. Yang pertama sabirun. Ya, Pak Tri, fadhol. Sabirun, sabiruna, sabirina. Ya. Sabirun. Ya, ini ingat kata sifat laki-laki. Berarti jenisnya laki-laki. Ya, seorang laki-laki penyabar yang sabar. Berikutnya muhsinun, Pak Pandi. Muhsinun. Muhsinuna. Ya. Ya nun. Muhsinina. Ya. Muhsinuna, ketika ditambahkan waw nun menjadi muhsinuna. Ya. Ketika ditambahkan ya nun muhsinina. Muhsinin, sering kita dengar itu ya. Para muhsinin. Nah, gitu. Jadi muhsinun artinya seorang laki-laki baik. Ya. Seorang laki-laki yang baik atau berbuat kebaikan bisa juga. Berikutnya alimun, Paris. Alimuna, alimina. Ya, asantum. Jadi alimun seorang laki-laki yang berilmu. Seorang laki-laki berilmu. Berubah menjadi jamak mudzakkar salim karena dia kata sifat laki-laki. Jadi alimuna, alimina. Ya, jadilah dia berubah menjadi makna yaitu para lelaki berilmu. Berikutnya bertaswim salihun. Salihuna, salihina. Ya. Salihuna, salihina, ya. Jadi Pak solihinnya nggak ada di sini. Ibu. Ya. Dia salihin, itu disukun jamak ya. Jamak mudzakkar as-salim. Salihun ya. Jadi seorang laki-laki sama ya, mirip ini. Hampir mirip dengan muhsinun. Muhsinun seorang laki-laki yang berbuat kebaikan. Saleh ya, seorang laki-laki yang bisa bermakna memperbaiki ya, berbuat islah bisa ya. Seorang laki-laki yang melakukan kebaikan bisa ya. Salihuna, salihina, para laki yang berbuat kebaikan. Di orang-orang saleh ya, sering kita dengar. Jadi itu sebenarnya umum, bukan cuma orang saleh itu orang yang apa? Taat ibadah ya. Jadi dalam muamalah dia juga baik, maka dia juga disebut saleh ya. Kemudian mufsidun. Mufsiduna, mufsidina. Mufsid ya. Mufsiduna, mufsidina. Mufsidun seorang laki-laki yang berbuat kerusakan atau melakukan kerusakan. Atau singkatnya boleh juga seorang laki-laki perusak. Ya. Berbuat kerusakan. Lanjutnya jalisun kembali, Patri. Jalisun, jalisuna, jalisina. Ya. Jalisuna, jalisina. Jalisun seorang laki-laki yang duduk. Berikutnya sadikun.
Kembali Pak Pandi. Sadiquna Sadiqina. Ya. Sadiquna sadiqina. Ya, sadiq seorang laki-laki yang jujur. Sering juga dengar ya. Jadi banyak nama kita itu udah bahasa Arab semua. Ya, Saleh, Sadiq, ada juga Bapak Sadiq kan gitu kan? Ya. Ini udah jadi nama semua nih. Sabir juga ada ya, Sabirin kan gitu. Bapak Sabirin. Yang belum ada Bapak Alimin ya. Nggak berani mungkin ya ngasih nama alim. Konsekuensinya berat. Ini berilmu kan gitu kan, nggak sesuai nanti. Tapi nama doa insya Allah ya. Nggak ada masalah kan. Banyak orang namanya Haji tapi nggak jadi Pak Haji kan? Ya. Berikutnya selanjutnya, ya, Shadiq jujur, mukminun mukmin. Ya, ya suratul mukminun. Ya suratul mukminuna. Jadi ini ya yang perlu diperhatikan juga. Jadi ini sama-sama bunyinya nih Pak. Ya. Ini muslimun. Nah ini kalau disukun, mat aril sukun muslimun. Itu kan panjang ya. Muslimun. Nah ini muslimun. Ya, salah baca 1-2 harokat bisa merubah. Itu fatalnya 2 harokat. Ya. Kalau kita baca harokannya nggak ada masalah, muslimuna baca beda kan, muslimun ini muslimuna. Tapi kan kalau dalam qiraah biasanya disukun kalau dia berhenti pada wakof. Ya, man alil sukun muslimun. Kalau kita baca pendek ini nanti man alil kita sukunkan muslimun, salah. Ya. Ya, al-alamina. Alhamdulillahirabbil. Ini kan kita sukun. Ya. Alamin. Harus panjang kalau alamin salah. Nah, biasanya di sholat sir bacanya kenceng, enggak perhatikan panjang kan? Pendek lagi. Ya. Jadi walaupun baca cepat tapi bedakan dengan nas. Yang 2 harokat tetap dijaga ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim kan gitu ya. Bedaikan panjang pendeknya. Ini panjang kalau disukun kan. Beda dengan kita sambungkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Nah, itu nggak ada masalah. Kalau bapak mau baca cepat mending disambung. Disir biasanya kan, ya. Apalagi imam di sini kan lumayan cepat ya. Gitu. Tapi sirnya lambat ya. Perpindahan apanya? Perpindahan rukunnya yang cepat. Kalau Fatihahnya saya lihat lama, panjang. Ya. Hati-hati Bapak ketinggalan zikir-zikir di apa namanya? Zikir-zikir beri perpindahan itu ya. Zikir di ruku, zikir di apa, kan kadang nggak sempat. Ya. Itu nanti Bapak bisa meninggalkan. Ya tergantung ya. Ini tergantung apa-apa yang sudah Bapak yakini. Memang terjadi perbedaan pendapat dalam masalah hukum dikit-dikit yang dibaca di ruku, sujud, duduk antara 2 sujud itu hukumnya masuk rukun atau masuk wajib atau sunnah ya.
Kalau madhab Asy-Syafi'i itu mengatakan sunnah. Jadi maksudnya sunnah apa Bapak? Ketinggalan nggak perlu sujud sahwi. Tapi mayoritas mengatakan itu masuk apa? Wajib. Nah, kalau wajib bedanya dengan rukun, kalau ketinggalan tidak perlu diulang rakaat tapi sujud sahwi. Berbeda dengan rukun, harus diganti, ya. Itu. Berikutnya itu mukminun ya. Mukminun apa makna asal mukmin? Ya, seorang laki-laki beriman. Mukmin itu seorang laki-laki beriman. Ya, kita kan faham gitu karena udah sering dengar, ya, udah talkinnya kepada kita itu mukmin dari kecil gitu kan, tertangkap. Ya, ada muslim, ada mukmin. Tapi ketika Bapak sudah belajar bahasa Arab, ya harus tahu makna asal. Mukmin, muslim, seorang laki-laki beragama Islam. Mukmin, seorang laki-laki beriman. Ya. Kemudian selanjutnya muflihun. Ya. Ya, muflih ini seorang laki-laki yang beruntung. Ulaika humul muflihun, ya. Nah, itu. Muflihuna muflihina. Lanjutnya syakirun. Syakiruna syakirina. Ya. Ya. Jadi syakir ini seorang laki-laki yang bersyukur, ya, atau berterima kasih, syukron. Ya. Syukron itu berterima kasih. Ya, jadi orang bersyukur itu orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada manusia. Ya. La yaskurullaha, ya. Man la yaskurun nas, tidak pernah akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak pernah bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Nah, ini bagian gimana loh? Ya. Jadi kalau kita dibantu orang, ya berterima kasih. Kalau tidak pun bisa membalas dengan serupa, dengan apa? Dengan doa. Masya Allah. Saya kira bergerak apa tadi ini? Bergerak sendiri dia. Rupanya muncul kepala para kucing. Ya, jadi syakirun. Sekarang coba masing-masing Bapak sebutkan dari sabirun sampai syakirun. Tadi terakhir Pak, itu ya. Ya, kembali Pak Tri, fadhol. Ya. Sabiruna sabirina, muhsinuna muhsinina, alimuna alimina, salihuna salihina, mufsiduna mufsidina, jarithuna jarithina, sadiquna sadiqina, mu'minuna mu'minina, muflihuna muflihina, syakiruna syakirina. Nah, barakallahu fiik. Mumtaz. Ahsantum. Jadi diantara kenapa kita dianjurkan bahasa Arab, Bapak? Jadi bahasa Arab ini yaitu sering dijuluki juga apa itu al-fusha. Bahasa fusha. Apa itu? Bahasa yang akan memfasihkan lisan seseorang muslim tentunya, ya, yang mempelajari, ya. Jadi ya, orang yang belajar bahasa Arab itu lisannya akan fasih di dalam menyebutkan bahasa Arab yang apakah nanti terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, ya, akan berbeda, ya.
Jadi akan dijaga. Jadi tentunya itu berkaitan dengan apa? Penguasaan Bapak terhadap makharijul huruf, ya. Makanya saya tekankan juga untuk apa? Memperbaiki makharijul huruf. Ya, jangan sampai ya kita dapati juga Bapak. Banyak di kalangan para asatis dia tahu bahasa Arab. Tapi ketika mengucapkan bahasa Arab tersebut makhrajnya tidak pas, ya. Maka ini suatu kecacatan ya bagi seorang dai gitu. Apalagi dia seorang dai yang mendakwakan agama. Ketika menyebutkan Al-Qur'an, ya dia cepat lancar, tapi apa itu makhrajnya tidak pas, dan itu banyak ditemukan Bapak, ya. Maka perhatikan ya makhrajnya. Itu dulu yang paling penting di dalam bahasa Arab, yaitu makharijul huruf. Kembali Pak Pandi, fadhol. Sabiruna, sabirina, muhsinuna, muhsinina, alimuna, alimina, salihun, salihuna, salihina, mufsiduna, mufsidina, jalisuna, jalisina, sadiqun, sadiquna, sadiqina, mu'minuna, mu'minina, muflihuna, muflihina, syakiruna, syakirina. Nah, masantum. Kemudian Paris. Sabiruna, sabirina, muhsinuna, muhsinina, alimuna, alimina, salihuna, salihina, mufsiduna, mufsidina, jalisuna, jalisina, sadiquna, sadiqina, mu'minina, mu'minuna, mu'minina, muflihuna, muflihina, syakiruna, syakirina. Nah, santum, barakallahu fiik. Kemudian Pak Taswin. Sabiruna, sabirina, muhsinuna, muhsinina, alimuna, alimina, salihuna, salihina, mufsiduna, mufsidina, jalisuna, jalisina, sadiquna, sadiqina, mu'minuna, mu'minina, muflihuna, muflihina, syakiruna, syakirina. Nah, Mas Antum. Lanjutnya Pak Anton. Sabiruna, sabirina, muhsinuna, muhsinina, alimuna, alimina, salihuna, salihina, mufsiduna, mufsidina, jalisuna, jalisina, sadiquna, sadiqina, mu'minuna, mu'minina, muflihuna, muflihina, syakiruna, syakirina. Nah, mumtaz, barakallahu fiik, masyaallah. Ya, santum. Sekarang jadikan musanna, jadikan jamak mudzakkar salim. Ya, sabirun Pak Tri. Musyrikun. Hah? Enggak, yang masih di atas Pak. Dijadikan musanna dan mudzakkar jamak mudzakkar salim. Sabirun, Ya. sabirani, sabiraini, sabiruna, sabirina. Nah, berikutnya Pak Pandi, muhsinun. Muhsanuna,
Jadi yang berubah hanya rokat akhir. Ya. Yang sebelum akhir tidak berubah. Karena penambahan itu mempengaruhi hanya huruf akhir. Gimana? Tambah alif nun. Nah, kita sudah berlalu. Muhsana. Jadi hanya harokat akhir, harokat sebelum akhir tidak berubah, jangan dirubah. Muhsina. Ya. Muhsina. Apa musanna? Harokat nunnya apa? Muhsinani. Ya, gitu. Jadi ingat musanna harokat nunnya kasroh. Dzakar salim harokat nunnya fathah. Ya. Muhsinani. Ya. Satu lagi? Menjaga. Enggak, kan dua. Muhsinina. Musanna kan dua. Muhsinaini. Nai. Nai. Ya, jangan ada ihtimal yang muhsinai ini. Nah, itu apa itu bercampur alif sama ya. Muhsinaini. Muhsinaini. Ya, enggak panjang. Ya. Muhsinaini enggak panjang. Karena ya ketika huruf sebelumnya fathah itu tidak menjadi mad. Kecuali kalau mad adil sukun. Muhsinain. Nah, itu panjang nanti. Tapi kalau dibaca harokatnya enggak. Muhsinaini. Nah, ini harus latihan. Coba diulangi. Karin. Musanna. Ya, pelan-pelan labas. Muhsinani. Ya. Muhsinaini. Nah. Jamak sekarang mudzakkar salim. Muhsinuna. Ya. Muhsinina. Ya. Jadi ini pas kalian sudah tahu penambahannya. Masalahnya di mana? Kurang latihan saja lisan. Nah, ini praktek lisan. Di rumah ini bebas Bapak mau mengulang-ulang sampai lancar ya. Jadi diulang gitu di rumah sendiri nanti. Sabirun, sabirani, sabiraini, sabiruna, sabirina, muhsinani, muhsinaini, muhsinuna, muhsinina, alimun, ya, alimani, alimaini, alimina, alimuna. Nah, sampai apa itu? Sampai jelas semuanya, gitu. Kemudian Pak Aris, alim. Alimani, alimani, alimuna, alimin. Nah, Pak Taswin. Solihaini, solihani, solihaini, solihuna, solihina. Nah, mumtaz. Pak Anton. Mufsidani, mufsidaini, mufsiduna, mufsidina. Nah, kembali Patri. Jalis. Jalisani, jalisaini, jalisuna, jalisini. Nah, barakallahu fiik. Kemudian Pak Pandi kembali. Sadikun. Sadikun. Sadik. Sadikina. Musanna dulu. Alif nun dulu. Sadik. Sebelum alif pasti fathah. Sadika. Ya. Sadikani. Sadikaini. Nah, Sadikuna. Sadikina. ya. Santa. Kemudian mukminun. Mukminani, mukminaini, mukminuna, mukminina. Ya. Pak Taswin. Muflihani, muflihaini, muflihuna, muflihina. Ya, Panton. Syakironi, syakiroini, syakiruna, syakirina. Nah, barakallahu fiik. Di bawah ija'al mufradan. Jadikan sekarang apa ini? Isim mufrad. Jadi untuk menjadikan mufrad ya dibuang tambahannya.
Musyrikuna berarti tambahannya apa? Waw nun dibuang. Menjadi apa dia? Pak Tri? Musyrikun. Ya, ditanwinkan ya. Dibuang waw nun menjadi musyrikun. Kemudian munafikuna. Pak Pandi. Munafikun. Enggak panjang. Munafikun. Ya, hati-hati saya bilang. Kalau munafikun itu berarti waw nun. Ya. Kalau nggak ada waw nun nggak panjang, munafikun. Ya gitu. Jelas ya. Izhar. Kemudian selanjutnya fasikun. Ya, bataswim. Kadibun. Pak Anton. Rahimun. Bali Patri. Doribun. Doribun. Kemudian Pak Pandi. Syaribun. Syaribun. Paris. Qaidun. Musyrikuna, ya musyrik sudah jelas ya. Musyrikuna para lelaki musyrik. Ma mana musyrik? Orang yang melakukan kesyirikan. Munafikuna para lelaki munafik. Munafik bukan dalam bahasa kita, munafik dalam bahasa Arab yaitu orang-orang yang berpura-pura Islam. Ya. Adapun Rasulullah juga sudah menyebutkan ya 3 ciri-ciri munafik. Tapi munafik yang dimaksudkan itu apa? Munafik yang berpura-pura Islam, dan dia juga punya ciri. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji berkhianat, kalau dipercaya apa? Apa namanya? Mengingkari ya. Janji ingkar ya. Kalau dipercaya khianat ya. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian fasikun. Fasikuna, fasik. Jadi Bapak sudah belajar bahasa Arab, harus kuasai istilah ini. Fasik, ketika seseorang disebut fasik, ini dia muslim. Hanya saja dia orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Yaitu apa? Melakukan pelanggaran di dalam agama Islam, yaitu dengan melakukan dosa-dosa besar. Itulah fasik. Ya. Kadibuna, kadib ya, seorang kadibuna para lelaki pendusta ya. Ulaika humul kadibuna. Kemudian rahimuna, rahimuna para lelaki penyayang. Kemudian doribuna para lelaki yang memukul. Syaribuna para lelaki yang minum. Qaiduna para lelaki yang duduk. Ya. Sama seperti jalisun di atas. Qaidun juga bermakna laki-laki yang duduk, seorang laki-laki yang duduk. Jalisun seorang laki-laki yang duduk. Nah, Bapak, tugasnya berikutnya. Jadi jangan berpindah kepada tugas 2 jika tugas 1 belum di-upload. Di-upload. Ya. Nah, gitu. Nanti Pak Tri, tugas yang sudah saya koreksi nanti dimasukkan nilai-nilainya ke daftar nilai. Tugasnya yang di atas tadi, sabirun sampai syakirun, ya, ditulis tadi musanna dan jamak mudzakkar salim. Jelas ya, Bapak ya? Jadi tujuannya apa? Mengetik itu 10 kali membaca, Bapak. Mudah-mudahan dengan menulis itu semakin membuat kita menguasai kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Itu saja ya, sabirun sampai syakirun. Dijadikan ija'al mutsanna wa jam'an mudzakkaran saliman. Jadikan musanna dan jama' mudzakkar salim.
Hal hunaka soal, ada pertanyaan tentang yang sudah kita pelajari? Jadi berbeda dengan musanna. Musanna nggak ada syarat untuk dijadikan musanna. Isim mufrad dijadikan musanna nggak ada syarat. Ya, semua isim mufrad bisa dijadikan musanna. Ya, hanya saja ketika apa itu isim mufradnya diakhiri tak marbutah. Tak marbutahnya menjadi tak maftuha ya. Intinya nggak ada yang dibuang, nggak ada yang dikurangi, langsung ditambahkan. Adapun isim jamak mudzakkar salim ada syarat untuk isim mufradnya, tidak sembarangan. Apa tadi? Nama laki-laki, sifat laki-laki berakal ya. Kemudian apa? Untuk namanya tidak boleh apa itu ada ta marbutah dan hanya satu kosakata. Ya, maka apa? Ketentuan itu juga harus dikuasai. Ya, jadi besok Ahad ini Bapak ada kesempatan, jangan ditunggu nanti hari kerja sudah sibuk ya. Enggak lupa nanti sudah PR-nya ya. Nanti ingatnya masuk kelas gitu ya. Jadi tugas kedua ya Pak? Tugas kedua Pak. Tugas pertama musanna kemarin ya. Yang ada di tamrin musanna itu. Ya Rasulun sampai alimun dijadikan musanna, kemudian yang apa itu yadaini sampai jannatani dijadikan mufrad ya, langsung ditulis saja gitu. Ya nam Bapak, naktafi bihadzal qadar, intahaina, kita akhiri, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita sambung pada pekan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.